Bandara ini pernah menjadi bandara tersibuk di dunia untuk penerbangan internasional. Setiap detik, ada satu pesawat yang mendarat atau lepas landas dari landasan pacunya. Tapi coba lihat rekaman terbaru dari terminal ini. Lorong-lorong yang dulunya dipadati kereta koper premium dan turis berdasi kini terlihat lengang. Kursi tunggu di gate keberangkatan internasional berjajar kosong. Counter check-in yang dulu mengular hingga puluhan meter, kini hanya diisi beberapa orang yang berdiri dengan jarak renggang satu sama lain. Dan yang lebih aneh lagi, maskapai-maskapai besar dari Eropa dan Amerika mulai diam-diam memangkas jadwal penerbangan mereka ke kota ini. Bukan lewat pengumuman besar-besaran, tapi lewat perubahan kecil di jadwal penerbangan yang nyaris tak disadari penumpang biasa. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di Bandara Internasional Dubai? Selama lebih dari 1 dekade, bandara ini adalah simbol kejayaan. Dibangun dengan investasi puluhan miliar dolar, dirancang untuk menampung lebih dari 90 juta penumpang per tahun, dan menjadi pintu gerbang utama yang menghubungkan timur dan barat. Setiap sudutnya dirancang untuk memukau, lorong-lorong berlapis marmer, taman indoor dengan pohon asli yang diimpor dari negara tropis, hingga lounge kelas 1 yang menyerupai hotel bintang 5 ketimbang ruang tunggu bandara biasa. Emirates, maskapai kebanggaan negara ini, menjadikannya hub penerbangan jarak jauh terbesar di dunia, tempat transit favorit bagi jutaan orang yang bepergian antara benua. Setiap tahun, jutaan turis barat dari London, New York, Paris, Sydney, transit atau mendarat langsung di sini, mengejar janji kemewahan tanpa batas. Hotel bintang 7 dengan kolam renang di lantai 50, mal berpendingin udara raksasa yang menampung ribuan gerai mewah, dan langit skyline yang terus tumbuh tanpa henti. Seolah tak mengenal batas ambisi. Bandara ini bukan sekadar tempat transit. Ia adalah gerbang pertama yang memperkenalkan pengunjung pada narasi besar tentang kota, yang seakan tak pernah tidur, tak pernah berhenti membangun, dan tak pernah kehabisan uang. Tapi di balik foto-foto Instagram yang selalu terlihat glamour, sesuatu mulai berubah. Dan perubahan ini tidak datang tiba-tiba. Ia merayap pelan, seperti retakan kecil di dinding yang awalnya tak terlihat, sampai akhirnya tidak bisa lagi diabaikan. Retakan itu kini mulai muncul di permukaan, dan anehnya, justru muncul di tempat yang paling tidak terduga, di gerbang utama kota itu sendiri. Mari kita mulai dari data penerbangan, karena disinilah pola pertama mulai terlihat jelas. Dalam 2 tahun terakhir, setidaknya 4 maskapai besar asal Eropa memangkas frekuensi penerbangan langsung mereka ke Dubai. Bukan dibatalkan total, tapi dikurangi cukup signifikan hingga membuat kursi kosong menjadi pemandangan biasa di pesawat-pesawat yang tadinya selalu penuh sesak. British Airways, yang dulunya menjadwalkan beberapa penerbangan harian dengan tingkat isi mendekati 100%, kini menyesuaikan jumlah armadanya dan menggeser sebagian slot penerbangan ke destinasi lain yang dianggap lebih menjanjikan. Beberapa maskapai charter musiman yang biasanya membawa ribuan turis paket wisata setiap minggu selama musim dingin, bahkan menghentikan rute mereka sepenuhnya tanpa banyak pemberitaan. Kenapa ini penting? Karena penerbangan adalah nadi ekonomi kota ini. Ketika kursi pesawat kosong, itu bukan sekadar angka statistik yang tersembunyi di laporan tahunan maskapai. Itu berarti kamar hotel yang tidak terisi malam demi malam. Itu berarti restoran mewah dengan chef bintang Michelin yang sepi pengunjung di jam makan malam yang seharusnya ramai. Itu berarti pusat perbelanjaan raksasa yang dibangun untuk menampung jutaan pengunjung, kini menggemakan langkah kaki yang jauh lebih sedikit dari yang direncanakan para arsitek yang merancangnya bertahun-tahun lalu. Ada satu detail lagi yang sering luput dari perhatian, tapi sebenarnya menjadi indikator yang sangat sensitif terhadap kesehatan sebuah bandara hub.
rute penerbangan kargo, dan penerbangan bisnis privat. Selama masa kejayaannya, bandara ini juga menjadi titik transit penting bagi jet pribadi dan penerbangan kargo premium yang membawa barang mewah antar benua. Data terbaru menunjukkan penurunan jumlah slot parkir jet pribadi yang disewa jangka panjang, sebuah sinyal halus yang biasanya luput dari pemberitaan arus utama, namun sangat diperhatikan oleh mereka yang bekerja di industri penerbangan bisnis. Ketika jet pribadi mulai berkurang, itu artinya kalangan superkaya yang biasa menjadikan kota ini sebagai basis operasi regional, mereka mulai mengalihkan perhatian ke tempat lain. Sekarang, mari kita bicara soal alasan di baliknya. Karena inilah yang paling jarang dibahas secara terbuka, tersembunyi di balik kampanye pariwisata yang selalu menampilkan sisi paling cemerlang dari kota ini. Last department adalah biaya hidup yang melonjak drastis. Selama bertahun-tahun, kota ini menjual dirinya sebagai surga bebas pajak, tempat di mana uang bisa dihabiskan tanpa rasa bersalah dan penghasilan bisa ditabung tanpa potongan. Tapi di balik layar, harga sewa apartemen naik lebih dari 50% dalam waktu singkat. Bahkan di beberapa distrik populer, angkanya menyentuh 2 kali lipat dibanding 5 tahun lalu. Biaya sekolah internasional untuk anak-anak ekspatriat kini setara dengan biaya kuliah di universitas ternama. Biaya asuransi kesehatan swasta melonjak tajam seiring meningkatnya biaya operasional rumah sakit. Bahkan, biaya parkir di pusat kota, yang dulunya nyaris tak diperhitungkan, kini menjadi pengeluaran bulanan yang harus dipertimbangkan serius. Semua ini membuat banyak ekspatriat barat yang dulunya menjadi tulang punggung populasi kelas menengah atas kota ini, mulai berpikir ulang tentang keputusan mereka untuk menetap. Mereka datang untuk gaji bebas pajak dan gaya hidup mewah yang dijanjikan brosur relokasi perusahaan. Tapi ketika biaya hidup mengejar atau bahkan melampaui keuntungan itu, alasan untuk tinggal pun perlahan menghilang, digantikan oleh kalkulasi dingin tentang berapa lama lagi tabungan mereka bisa bertahan. Alasan kedua, dan ini yang lebih mengkhawatirkan karena sifatnya yang tidak bisa diatasi dengan kebijakan ekonomi, adalah suhu ekstrem yang semakin tidak tertahankan. Selama musim panas, suhu di kota ini bisa menembus 50 derajat Celcius, membuat aktivitas di luar ruangan pada siang hari nyaris mustahil dilakukan tanpa risiko kesehatan serius. Bukan rahasia baru, memang ini sudah menjadi karakteristik iklim kawasan ini selama puluhan tahun. Tapi yang berubah adalah durasinya. Musim panas ekstrem, yang dulunya berlangsung sekitar 3 bulan, kini merentang hingga hampir setengah tahun, membuat jendela waktu yang nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan semakin sempit setiap tahunnya. Turis yang datang untuk liburan musim dingin yang nyaman mendapati bahwa jendela waktu ideal untuk berkunjung semakin menyempit, memaksa mereka bersaing dengan jutaan turis lain dalam rentang bulan yang semakin pendek, yang pada akhirnya mendorong harga tiket dan akomodasi melonjak tinggi justru di saat permintaan seharusnya bisa lebih tersebar sepanjang tahun. Dan bagi penduduk tetap, terutama keluarga dengan anak kecil yang harus dijaga dari paparan panas ekstrim, bertahan di bawah kubah pendingin udara sepanjang tahun bukan lagi gaya hidup yang menarik, melainkan bentuk pengasingan yang melelahkan secara fisik maupun mental. Alasan ketiga adalah sesuatu yang lebih halus, namun mungkin paling berbahaya dalam jangka panjang, kejenuhan citra. Selama 1 dekade terakhir, media sosial dibanjiri konten yang menunjukkan kota ini sebagai etalase kemewahan tanpa jiwa. Foto yang sama, sudut yang sama, gaya hidup yang sama, diulang jutaan kali oleh ribuan influencer berbeda dari berbagai negara. Kolam infinity yang menghadap skyline, mobil sport disewa untuk 1 sesi foto, sarapan berlapis emas yang lebih sering difoto ketimbang dimakan. Bagi generasi turis baru yang mencari pengalaman otentik,
Bukan sekadar latar foto mewah untuk dipamerkan di media sosial, tawaran berulang ini mulai terasa hampa dan bahkan dianggap dangkal. Mereka mulai mencari destinasi lain yang menawarkan budaya, sejarah, dan cerita yang lebih dalam, bukan sekadar gedung tinggi dan mal berpendingin, yang bisa ditemukan versinya di kota lain dengan harga yang jauh lebih murah. Sekarang, bayangkan efek berantai dari ketiga hal ini ketika terjadi bersamaan dalam kurun waktu yang berdekatan. Ketika ekspatriat mulai pergi karena biaya hidup yang tidak lagi sepadan, permintaan properti sewa menurun secara bertahap namun konsisten. Ketika permintaan sewa menurun, pengembang yang telah membangun ribuan unit apartemen baru dalam beberapa tahun terakhir, dengan asumsi permintaan akan terus tumbuh tanpa henti, menghadapi kelebihan pasokan yang serius. Beberapa proyek residensial premium yang diluncurkan dengan gembar-gembor pemasaran besar-besaran kini menawarkan diskon besar-besaran, skema cicilan panjang tanpa bunga, bahkan bonus mobil mewah, hanya untuk menarik pembeli agar unit-unit yang kosong bisa segera terisi. Ini bukan tanda kemakmuran yang biasa digembar-gemborkan. Ini tanda pasar yang mulai retak di bawah permukaan yang terlihat mengilap. Dan retakan ini merembes ke sektor penerbangan, menutup lingkaran, sebab akibat yang kita bahas sejak awal. Karena semakin sedikit orang yang tinggal secara permanen, semakin sedikit pula yang bepergian bolak-balik secara rutin untuk urusan bisnis maupun keluarga. Semakin sedikit turis yang datang untuk pengalaman yang mereka anggap sudah usang dan terlalu sering direplikasi di media sosial, semakin sedikit maskapai yang melihat rute ini sebagai prioritas dalam alokasi armada mereka yang terbatas. Ini bukan keruntuhan dalam semalam yang bisa dilihat dengan mata telanjang dari satu video berita. Ini adalah proses lambat yang selama ini disembunyikan di balik kampanye pemasaran yang sangat gencar dan citra, yang dijaga ketat oleh mesin humas pariwisata yang bekerja tanpa henti. Tapi mari kita jujur soal sesuatu yang lain, karena cerita ini tidak sesederhana satu arah kejatuhan tanpa perlawanan. Pemerintah kota ini tidak diam saja melihat ini terjadi. Mereka menyadari pergeseran ini lebih cepat dari yang kita kira, dan mereka mulai melakukan langkah-langkah darurat yang cukup signifikan. Insentif visa jangka panjang diperkenalkan untuk menarik kembali profesional asing yang mulai ragu untuk menetap, menawarkan kepastian tinggal hingga 10 tahun tanpa perlu sponsor perusahaan. Proyek-proyek hiburan baru yang lebih terjangkau diluncurkan untuk menjangkau segmen turis kelas menengah, bukan hanya kelas atas yang jumlahnya semakin terbatas. Bahkan maskapai nasional mulai menawarkan harga tiket promosi yang jarang terlihat sebelumnya. Sesuatu yang dulu dianggap tidak sesuai dengan citra premium yang selama ini mereka jaga mati-matian. Pertanyaannya sekarang, apakah langkah-langkah ini cukup untuk membalikkan arah? Atau apakah ini hanya menunda sesuatu yang lebih besar yang sedang menanti di depan? Seperti menambal retakan di dinding tanpa memperbaiki fondasi yang sebenarnya bermasalah. Karena disinilah bagian yang paling menarik dari cerita ini. Bagian yang jarang dibahas di luar lingkaran analis properti dan penerbangan. Beberapa analis independen yang mempelajari data penerbangan dan properti selama 3 tahun terakhir menemukan pola yang mengkhawatirkan dan berulang. Setiap kali kota-kota destinasi mewah dunia mengalami penurunan seperti ini, entah itu di kawasan resor Eropa Selatan pada era sebelumnya, atau kota-kota tujuan wisata lain yang pernah viral secara global lalu perlahan meredup, ada satu benang merah yang sama terulang. Ketika sebuah kota dibangun terlalu cepat di atas fondasi citra dan pemasaran, bukan fondasi kebutuhan real penduduknya yang berkelanjutan, penurunan itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun, termasuk para perencana kota yang merancangnya. Dan yang membuat kasus ini berbeda dari yang lain adalah skalanya yang jauh lebih besar. Ini bukan satu hotel yang sepi,
atau satu distrik yang mulai kehilangan daya tariknya di mata turis. Ini adalah bandara, jantung penghubung ke seluruh dunia, simbol paling nyata dari ambisi global kota ini, yang mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan yang konsisten. Ketika jantung mulai melambat, seluruh tubuh kota ikut merasakan dampaknya, dari sektor properti hingga retail, dari perhotelan hingga transportasi lokal yang bergantung pada arus turis yang datang silih berganti. Bandingkan ini dengan apa yang pernah terjadi di beberapa destinasi resor Eropa Selatan beberapa dekade lalu, ketika kota-kota pantai yang dulunya menjadi favorit turis. Barat perlahan kehilangan daya tarik karena harga yang terus naik, sementara pengalaman yang ditawarkan tidak lagi terasa istimewa. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum penurunan itu benar-benar terlihat dalam angka resmi, karena industri pariwisata memang dikenal lambat dalam menunjukkan tanda-tanda kemunduran secara terbuka. Biasanya, yang pertama kali bergerak adalah pelaku industri sendiri. Maskapai, agen perjalanan, pengembang properti, jauh sebelum publik menyadari ada yang berubah dari citra yang mereka lihat di iklan dan media sosial. Pola yang sama tampaknya sedang terulang di sini, hanya dengan skala yang jauh lebih besar dan kecepatan yang lebih tinggi karena semuanya dibangun dalam waktu yang jauh lebih singkat. Menariknya, sektor retail di dalam kota ini juga mulai menunjukkan gejala serupa. Beberapa gerai butik mewah di mal-mal ikonik dilaporkan mengurangi jam operasional mereka pada hari kerja. Sesuatu yang dulu nyaris tidak pernah terjadi, karena mal-mal ini dirancang untuk buka nyaris 24 jam demi melayani turis dari berbagai zona waktu. Penurunan kecil semacam ini mungkin tidak terlihat signifikan bagi pengunjung biasa, tapi bagi mereka yang memahami ekonomi retail, jam operasional yang dipangkas adalah salah satu indikator paling awal dari penurunan trafik pengunjung yang konsisten. Ada satu lagi lapisan yang jarang dibicarakan di media arus utama. Efek psikologis pada komunitas ekspatriat yang masih bertahan. Ketika tetangga, rekan kerja, dan teman satu persatu mengemas barang dan pulang ke negara asal, muncul semacam kegelisahan kolektif di kalangan yang tersisa. Pertanyaan yang mulai sering terdengar di percakapan santai kafe maupun grup pesan pribadi. Apakah aku juga harus mulai bersiap pergi sebelum semuanya benar-benar berubah? Kegelisahan semacam ini sulit diukur dengan angka statistik resmi, tapi dampaknya nyata terhadap keputusan orang untuk memperpanjang kontrak sewa, membeli properti, atau justru mulai mencari peluang di tempat lain. Sekarang, sebelum kita menyimpulkan apapun secara terburu-buru, penting untuk melihat ini dari dua sisi yang berimbang. Ada kemungkinan ini hanyalah fase penyesuaian sementara, sebuah koreksi wajar setelah pertumbuhan yang terlalu cepat selama bertahun-tahun tanpa jeda. Kota-kota besar lain di dunia pernah mengalami fase serupa. Melambat, mengalami keraguan pasar, lalu berhasil bangkit kembali dengan strategi baru yang lebih matang dan berkelanjutan. Tapi ada juga kemungkinan lain yang lebih berat untuk diterima oleh siapapun yang telah menginvestasikan begitu banyak harapan pada kota ini. Bahwa model pertumbuhan yang mengandalkan citra kemewahan tanpa henti ini memang tidak bisa bertahan selamanya dalam bentuknya yang sekarang, dan apa yang kita saksikan hari ini hanyalah awal dari babak yang jauh lebih panjang dan lebih sulit untuk dibalikkan. Ada juga faktor lain yang sering diabaikan dalam analisis semacam ini, persepsi keamanan dan stabilitas jangka panjang di mata investor institusional besar. Selama bertahun-tahun, dana investasi global menempatkan kota ini sebagai destinasi aman untuk memarkir modal dalam jumlah besar, terutama untuk properti dan aset komersial. Namun beberapa laporan dari lembaga riset properti independen mencatat pergeseran minat investor ke pasar-pasar alternatif yang dianggap menawarkan potensi pertumbuhan lebih stabil
dengan risiko regulasi yang lebih rendah. Ketika modal institusional mulai bergeser, dampaknya baru terasa 2 atau 3 tahun kemudian, tepat saat proyek-proyek yang didanai sebelumnya mulai rampung dan mencari penyewa atau pembeli di pasar yang ternyata sudah berubah arah. Yang jelas, data-data yang kita lihat hari ini tidak bisa lagi diabaikan begitu saja sebagai kebetulan musiman. Kursi pesawat yang kosong, maskapai yang menarik diri secara diam-diam, ekspatriat yang mengemas barang dan pulang kampung. Apartemen mewah yang didiskon besar-besaran hanya untuk menarik penyewa. Semua ini adalah kepingan-kepingan dari gambar yang jauh lebih besar. Dan gambar itu belum selesai terbentuk, masih terus berubah setiap bulan seiring data baru yang masuk. Kita akan terus memantau perkembangan ini dengan seksama, mengikuti setiap laporan baru, setiap perubahan jadwal penerbangan, setiap data properti yang dirilis lembaga independen. Karena cerita ini masih jauh dari selesai, dan setiap bulan membawa kepingan informasi baru yang bisa mengubah arah keseluruhan narasi ini. Karena kota yang dibangun dengan begitu cepat, dengan begitu banyak janji kemewahan dan kemakmuran tanpa batas, layak untuk terus diawasi ketika janji-janji itu mulai diuji satu persatu oleh kenyataan yang jauh lebih keras dan tidak bisa dinegosiasikan dengan kampanye pemasaran semata. Jika kamu ingin melihat bagaimana kelanjutan cerita ini dan bagaimana kota-kota mewah lain di dunia menghadapi ujian yang serupa di balik gemerlap yang selalu ditampilkan ke publik, jangan lewatkan video berikutnya di channel ini. Subscribe sekarang, aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan setiap perkembangan baru yang akan kita bongkar satu persatu. Menembus lapisan citra yang selama ini kita lihat di layar, menuju kenyataan yang jarang diperlihatkan kepada publik luas.